Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Halo, selamat sahabat Green Show. Ketemu lagi dengan saya, host Nuralim Bahmid. Sampah ini menjadi masalah bagi negeri kita ini. Saya mengundang salah satu nelayan yang sedang mengalami masalah sampah ketika mereka melakukan penangkapan ikan. Nah, namanya adalah Ibu Fitria. Halo Bu Fitria. Halo Mas Alim. Sekarang lagi di mana Ibu? Sekarang posisinya di Sumbawa Barat, di Kecamatan Taliwang. Bagaimana kondisi sampah di Sumbawa Barat? Sangat memprihatinkan ya, sangat banyak. Jadi area di situ sudah cukup banyak sampah Bu ya? Ya, terutama di area penangkapan ikan sudah banyak dipenuhi oleh sampah-sampah plastik sehingga mengganggu kegiatan penangkapan ikan kami. Sekarang Ibu sudah berapa lama Bu jadi nelayan? Kurang lebih 5 tahun sih Mas. Nah, seberapa besar perbedaan hasil tangkapan Ibu sebelum dan sesudah pencemaran? Sangat besar ya Mas, sangat signifikan karena dulu ketika laut belum terlalu tercemar, kami biasanya mendapatkan hasil ikan gitu per nelayan bisa 100 kg ikan tiap hari. Nah, tapi ketika sekarang udah banyak pencemaran plastik gitu ya di laut, terutama di area penangkapan ikan, itu sekarang semakin merosot, Mas, 50% lebih rendah. Dan belum lagi karena pencemaran air yang diakibatkan oleh sampah plastik ini kan mengganggu habitat ikan-ikan itu kan, sehingga banyak ikan-ikan yang tidak sehat yang kami tangkap. Jadi semakin rendah lagi, biasanya lebih rendah lagi jumlah ikan yang kami dapatkan setiap harinya. Berarti kondisinya memang sangat memprihatinkan Bu ya? Iya, sangat memprihatinkan. Sekarang ini apa yang Ibu harapkan kira-kira dari pemerintah ya dan masyarakat lainnya ya untuk menyelesaikan masalah persampahan ini? Yang saya harapkan semoga pemerintah ada peraturan gitu yang mengatur pembuangan sampah. Jangan sampai pembuangan limbah plastik itu dilakukan di laut gitu, atau menghukum orang-orang, memberi sanksi. Saya juga mengundang salah satu peneliti utama BRIN, namanya Prof. Melby Mahardika. Beliau ini berasal dari Pusat Riset Biomasa. Prof ini sudah menciptakan plastik ramah lingkungan yang dapat terdegradasi di lingkungan. Tapi sebelumnya, saya akan menampilkan video berikut. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan bisa saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Iya. Produksi makanan itu bukan dari darat base-nya lebih banyak, tapi dari laut. Nah, kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Prof. Melby, apa Halo, kabar? Mas Adim. Alhamdulillah baik. Tadi sudah kita lihat ya video tentang plastik ya, dan kita juga sudah melihat keluhan-keluhan dari nelayan tadi. Iya. Ini akan menjadi tanggung jawab Prof. Melby sebagai peneliti. Sekarang lagi menciptakan sebuah plastik ya untuk menyelesaikan masalah plastik di Indonesia. Plastik seperti apa Prof diciptakan? Betul sekali Mas Alim. Nah, saya penelitiannya terkait bioplastik, artinya plastik yang mudah terurai di alam dengan berbahan dasar pati dan juga memanfaatkan hasil limbah biomasa untuk pembuatan plastik tersebut. Jadi dari limbah kita buat jadi bioplastik yang aman dan ramah lingkungan. Kira-kira apa menjadi kelebihan dari plastik yang Prof Melby ciptakan dengan plastik konvensional? Oke, yang pertama itu dia hanya butuh waktu 15 sampai 20 hari untuk bisa terurai sempurna di alam. Kemudian yang kedua itu kita bisa memanfaatkan limbah biomasa yang sangat banyak di Indonesia. Kemudian yang ketiga bisa alternatif pengganti dari plastik sintetis tersebut. Kalau dibandingkan dengan plastik sintetis, Prof Melby, apa yang menjadi kelebihan dari segi karakteristiknya? Bungkusan plastik yang saya kembangkan ini bersifat edible film, artinya ketika dimakan ikan pun dia aman bagi ikan ataupun kita makan sendiri, tapi nggak mungkin ya. Sekarang ini Prof Melby ini sudah diaplikasikan tidak di industri Prof Melby? Kalau aplikasi industrinya belum, arahnya ke sana. Kita hanya menyediakan bahan bakunya dulu, baru skala lab. Nah, untuk itu kedepannya kita juga berkeinginan menggait industri untuk bisa dikembangkan lagi dalam skala produksi massal. Jadi saya juga mengundang Prof Melby industri yang telah menerapkan bioplastik. Jadi harapannya ini kita bisa mensinergikan ataupun mengkolaborasikan apa yang Prof Melby hasilkan dan bisa diproduksi massal oleh industri. Pemateri hari ini yang saya undang adalah Pak Lasineni. Ya, beliau ini CEO PT Green Plastic Indonesia. Halo Pak Lasineni. Halo, selamat sore Pak Alim.
Saya mendengar Pak Lasine ini nih juga sangat tertarik ya untuk mengembangkan plastik yang ramah lingkungan ya. Mungkin dari mana Bapak mengetahui bioplastik ini sebelumnya, Pak? Jadi kami selalu mencari informasi. Jadi kami senang sekali dengan langkah-langkah BRIN yang selama ini mereka lakukan untuk mendiseminasikan hasil penelitian. Kami lebih mudah, Mas, untuk untuk mencari informasi ya, bagaimana caranya untuk memproduksi produk-produk baru yang ramah lingkungan. Bagaimana rencana Pak Lasine ini nih melakukan kerjasama dengan peneliti-peneliti yang ada di Indonesia usulnya di BRIN? Kita mau berkolaborasi dengan lembaga riset. Prof. Melby tadi sudah menyampaikan hasil penelitian, tentu kami sangat mengapresiasi dan kami berharap kita akan kolaborasi untuk mengembangkan produk-produk inovasi yang dihasilkan oleh BRIN. Itu bisa kita hasilkan dalam jumlah besar. Artinya sekarang sudah dilakukan produksi massal, Pak ya? Kami sudah melakukan produksi massal, tetapi dengan adanya inovasi baru dari BRIN, tentu kami akan melakukan perbaikan-perbaikan produk kami. Seperti apa kira-kira Pak tanggapan masyarakat terhadap produk bioplastik? Masyarakat sebelumnya kan mau simpel ya, mau murah. Ya kami tentu memproduksi bioplastik ini ya biayanya agak mahal juga ya. Jadi tentu ini perlu dibiasakan bahwa semahal apapun kalau itu ramah lingkungan itu lebih baik daripada kita mencari produk yang murah tetapi pada akhirnya juga merusak lingkungan. Seperti apa sih promosi yang coba dilakukan oleh PT Green Plastik Indonesia ini kepada masyarakat agar masyarakat ini mau menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan dibandingkan plastik konvensional ya yang tidak ramah lingkungan tersebut. Kami sebagai asosiasi perusahaan pengusaha plastik, itu kami membuat kesepakatan untuk mengurangi produk. Kita membatasi sehingga produk yang tersebar di masyarakat itu justru produk-produk yang kemasan-kemasan plastik tadi. Jadi itu merupakan langkah-langkah kami juga. Kita membuat suatu asosiasi perusahaan plastik agar itu bisa kita tekan ya penyebaran plastik-plastik itu. Ya sebagai masyarakat yang merasakan ya kondisi lingkungan kita ini mengalami kerusakan akibat penumpukan plastik khususnya di laut. Nah, setelah Bu Vito tadi mendengarkan dua penjelasan peneliti sama pengusaha ini, apa harapan Bu Vito ke depannya? Setelah mendengar penjelasan dari Pak Prof. Melby dan Pak Lasine ini, saya merasa ada harapan gitu untuk perbaikan ke depan, dan saya harapkan semoga hasil penelitian dari Prof. Melby itu bisa benar-benar diaplikasikan dan juga didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menggunakan plastik yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Saya berdoa semoga ini juga didukung oleh pemerintah dan juga supaya menjamin kelangsungan hidup para nelayan di Indonesia ke depannya. Masalah plastik ini adalah bukan hanya masalah negeri ini, tetapi menjadi masalah global. Peran BRIN untuk melakukan riset dan inovasi menjadi sangat sentral dalam menghasilkan produk plastik ramah lingkungan dan mengurangi plastik di lingkungan. Tapi ingat, kunci penanganan sampah ada pada kesadaran kita semua. Sampai jumpa di next video. Thank you for watching.